para jenderal, mari aktivis, mari ustadz, mari bangsa pribumi, kita rebut kembali, rebut kembali merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih Kang Yayan. Jadi sebelum saya melangkah ke sambutan berikutnya, saya harus mengingatkan kembali isi dari pidato Jenderal Djoko Santoso tadi. Hati kita ini boleh panas hari ini, ya, apalagi dibakar dengan nyanyian seperti itu, boleh panas, tapi jangan pernah kepancing sehingga masalah ini diselesaikan hanya persoalan panas, persoalan yang anarkis. Kita akan selesaikan dengan cara-cara yang lebih baik. Maka berikutnya, urutan berikutnya kepada Profesor Yusril Iza Mahendra. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, warga luar Batang, Bapak dan Ibu, para undangan, para aktivis, para habaib, para ulama yang hadir pada kesempatan ini. Kita semua hadir di luar Batang ini dengan perasaan penuh kesedihan, menyaksikan negara kita yang sama-sama kita cintai ini, yang di dalam undang-undang dasarnya mengatakan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ketika rakyat terinjak-injak seperti ini, tergusur seperti ini, siapa yang akan membela mereka? Di mana kehadiran negara? Negara seolah tidak hadir dalam membela rakyatnya. Bahkan negara bersekongkol dengan para pengusaha untuk menindas rakyatnya sendiri. Hal-hal seperti ini tidak bisa kita terima. Dan kita akan melawan terhadap penindasan seperti ini. Cukup banyak peraturan-peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri yang dikangkangi oleh Gubernur DKI dalam melakukan penggusuran ini. Kalau negara perlu tanah, kalau negara mengklaim tanah, maka dia harus membuktikan bahwa tanah itu benar adalah miliknya. Tidak ada bedanya antara pemerintah, swasta, dan warga negara secara perseorangan dalam hal memperoleh hak atas tanah. Sebab negara kita tidak memiliki tanah, negara hanya menguasai tanah itu. Itulah makna pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kalau Gubernur DKI mengklaim tanah ini, tanah yang ada di Kampung Luar Batang ini sebagai milik Pemda DKI, dua hal yang harus dibuktikan oleh Gubernur. Pertama, mana bukti kepemilikannya? Kalau Anda tidak punya bukti kepemilikan, entah girik, entah sertifikat hak guna bangunan, entah sertifikat hak milik, atau HPL, maka Anda masuk ke kampung ini, Andalah yang sesungguhnya penyerobot terhadap kampung ini. Kedua, kalau Pemda DKI mengklaim tanah ini adalah aset Pemda DKI, buktikan apakah di dalam daftar aset Pemda DKI
betul tanah di luar Batang ini adalah aset dari Pemda DKI atau tidak. Kalau tidak, bahkan sebaliknya, sebagian dari warga kita ini mempunyai sertifikat hak milik, sebagian mempunyai sertifikat hak guna bangunan, sebagian mempunyai surat jirik atas tanah ini, sebagian mempunyai surat jual beli, bahkan surat jual beli itu sudah ada sebelum kita merdeka, sebelum lahirnya negara Republik Indonesia ini. Semua itu adalah alat bukti bahwa rakyat di sini mempunyai hak atas tanah mereka, dan mereka yang punya hak itu wajib untuk dilindungi dan berhak untuk mendapat perlindungan. Persoalan ini bisa-bisa menjadi persoalan internasional, bukan hanya persoalan daerah Jakarta, bukan hanya persoalan negara pemerintah pusat Republik Indonesia, tapi ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan negara menggunakan kekuatannya untuk menindas rakyat dan melanggar hak-hak asasi manusia. Persoalan ini bisa dibawa ke sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Saya sebenarnya tidak ingin membawa persoalan ini ke dunia internasional, karena itu akan mempermalukan pemerintah Indonesia. Kalau masalah ini dibawa ke sidang Dewan HAM, maka pemerintah seperti diadili oleh Dewan HAM. Mereka akan kirim reporter datang ke sini untuk meneliti apa yang sesungguhnya terjadi dan melaporkannya ke sidang Dewan HAM. Kita sebenarnya tidak ingin mempermalukan pemerintah dan negara kita sendiri. Karena itu kita meminta kepada Gubernur DKI. Saya sebagai kuasa hukum dari masyarakat luar Batang sudah melayangkan surat kepada Gubernur DKI, minta untuk kita berdialog, datang ke sini ke luar Batang, berdialog dengan rakyatnya sendiri. Nah, saya sebagai kuasa hukum dan kawan-kawan yang lain akan menjadi juru bicara warga masyarakat untuk berdialog dengan Gubernur DKI. Kita tantang Gubernur DKI, berani tidak datang ke luar Batang, berdialog dengan rakyat Anda sendiri. Rakyat di sini bukan musuh pemerintah DKI. Rakyat di sini adalah warganya sendiri, rakyatnya sendiri. Hidup Kang Yusril. Kita semestinya yang menjadi pejabat tidak takut berhadapan dengan rakyat kita sendiri. Kita semestinya datang berdialog secara baik-baik. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini? Masjid luar Batang ini, makam yang ada di dalamnya, semua tahu kita dari sudut sejarah, sudah ada sejak lebih dari 3 abad yang lalu. Bahkan kampung ini sudah ada lebih dari 500 tahun yang lalu. Kampung ini merupakan bagian dari sejarah Islam dan sejarah Jakarta. Ada nilai-nilai tradisional masyarakat yang harus dilindungi oleh negara. Tentu kita semua setuju kalau kawasan ini ingin ditata menjadi lebih baik. Tidak ada kita yang keberatan, tapi bukan dengan cara menggusur dan mengusir paksa rakyat dari kampung ini untuk pindah ke tempat lain. Itu yang kita tolak. Pak Jokowi ketika masih menjadi calon gubernur telah menandatangani kontrak politik, tidak akan dilakukan penggusuran. Tapi apa yang terjadi? Ketika Pak Ahok menggantikan Pak Jokowi menjadi gubernur, kebijakannya jauh berbeda. Namun sayangnya, ketika Pak Ahok sudah melakukan penggusuran di banyak tempat, sampai hari ini kita tidak mendengar apapun komentar dan tanggapan dari Presiden Jokowi. Yang kita dengar
hanyalah komen mengenai reklamasi. Yang terjadi berapa hari kemarin? Reklamasi dihentikan sementara. Baik, kalau sementara itu kan artinya satu ketika akan diizinkan kembali. Baiklah, kita hormati ada penghentian sementara. Persoalannya kalau Gubernur DKI Jakarta serius menangani reklamasi, kenapa hanya reklamasi yang diributkan ini yang dihentikan sementara? Sementara ada pulau-pulau yang reklamasi tanpa izin dari 2 hektar menjadi 20 hektar lebih sudah diperjualbelikan, sudah direklamasi, merusak lingkungan, dan Gubernur DKI mendiamkan hal ini. Kita tanya sejauh mana konsistensinya, ada apa di balik semua? Ada apa di balik semua? Inilah hal yang kita tuntut, konsistensi Gubernur. Yang dihentikan sementara kan yang diributkan reklamasi ini. Sementara pergi aja ke Pulau Tengah. Lihat ke Pulau Tengah. Reklamasi apa tidak Pulau Tengah? Nelayan-nelayan pasti tahu Pulau Tengah. Saya aja yang bukan nelayan tahu Pulau Tengah. Reklamasi terjadi. Dikeruk, disedot pasirnya. Batu-batu karang diangkat ke atas, sudah dijual belikan. Apa Gubernur DKI tidak tahu? Tahu. Bahkan pernah pergi ke sana kok. Ini konsistensi kita tuntut. Jadi kita melakukan perlawanan, bukan kita mau anarkis, bukan kita mau sara. Tidak. Kita membela hak-hak kita, membela hak-hak yang dijamin oleh konstitusi kita, dan kita memperjuangkan hak-hak kita itu dengan cara-cara yang sah, konstitusional, dan demokratis. Kita tidak menggunakan cara-cara anarkis. Pak Ahok mengatakan, Pak Yusril kalau mau membela rakyat pakai hukum dong. Pasti saya pakai hukum. Masa saya bawa tentara? Masa saya bawa polisi? Saya tidak punya kekuasaan untuk memerintahkan tentara datang ke sini. 400 tentara pakai senjata datang ke sini dan menimbulkan suasana ketakutan pada masyarakat. Padahal kita sudah sama-sama bertekad di era reformasi ini. Pertama ada pemisahan TNI Polri. Kedua adalah pengakhiran dari dui fungsi TNI. Jelas dalam undang-undang TNI. Saya masih ingat betul karena saya mewakili Presiden bersama-sama almarhum Bapak Matori Abdul Jalil. Mewakili Presiden membahas undang-undang TNI itu sampai selesai di DPR. Begitu juga undang-undang Polri. Jelas kita mengatur TNI itu salah satu tugas pokoknya adalah menangkal ancaman dan musuh dari luar. Bukan TNI itu digunakan untuk menakut-nakuti rakyatnya sendiri. Bahkan ketika saya juga pada waktu itu mendraft rancangan undang-undang, bukan undang-undang, malah rancangan perpu tentang terorisme, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang tentang pemberantasan terorisme. Itu pun kita mengatakan menghadapi teroris pun tetap kita serahkan kepada polisi, bukan kepada TNI. TNI bisa di BKO kepada polisi kalau memang ancaman teroris itu memang tidak dapat lagi diatasi oleh Polri, harus diatasi oleh TNI. Sedih kita melihat pertama kalinya sejak era reformasi di bawah Gubernur DKI ini, tentara dilibatkan dalam menggusur Kalijodo, tentara dilibatkan dalam menggusur pasar ikan. Apa ini? Ada apa ini? Saya secepatnya akan tulis surat dan bila mana perlu menghadap Panglima TNI.
minta supaya TNI jangan dilibat-libatkan, disuruh-suruh oleh Gubernur DKI untuk menakut-nakuti rakyatnya sendiri. Jadi saudara-saudara, kita tetap akan melakukan perlawanan menurut hukum. Tidak kita akan menggunakan cara-cara anarkis. Walaupun setiap hari saya ini ngomong satu kalimat, di sana ngomong 10 kalimat. Ya. Saya ngomong baik-baik, di sana diputar balik jadi omongan sara. Apa ini?